Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi antara apologet Kristen Agatha dan Muslim. Melalui diskusi ini, Agatha akhirnya bernyanyi untuk menanggapi dan meresponi pernyataan Muslim yang menyinggung tentang orang tua Agatha. Nah, seperti apa sebenarnya diskusinya? Saksikan video ini dari awal hingga akhirnya dan semoga memberikan pencerahan ya. Toleransi ya Kak Ninya, aduh tolong ya teman-teman, tolong jangan bicarakan aib saya. Itu aib terbesar saya, kalau bisa dikubur dalam-dalam ya. Doakan lah ya, saya mau menyelamatkan beberapa keluarga saya lagi ya. Doakan ya teman-teman ya. Jangan bawa-bawa orang tua saya. Saya yakin dan percaya, andai dia melihat saya saat ini, dia pasti menangis melihat saya. Keren banget anak gue. Yakin kau mau mengatakan yang menciptakan aku mama bapakku? Serius? Kerenan bapakku dong sama mamaku daripada sesembahanmu kalau gitu. Ya, kelahiran Tuhan Yesus gitu. Nah itu kan ada Allah, itu kan Tuhan Yesus itu anak Allah. Nah dalam keyakinan kakak itu Allah itu siapa? Allah itu maksudnya Tuhan sama Tuhan apa gimana? Oke, Anda bernama? Bernama? Anda makhluk tidak? Ya makhluk. Karena bagaimana bisa sesembahanmu sudah sama seperti kamu, sama-sama bernama? Bagaimana bisa sesembahan kamu bernama seperti kamu? Makanya jangan dikasih nama. Loh, itu kan kamu yang kasih nama. Allah itu nama Tuhanmu. Lu Allah itu nama katamu. Lu jangan dikasih nama. Lalu siapalah yang mengasih nama Allah kepada Tuhanmu? Kalau typing agak kasar karena gini, sebenarnya saya mau naik dari kemarin nggak dinaikin, jadi cari perhatian aja ini. Sebenarnya saya mau nanya sopan-sopan ya, nanya yang baik. Kakak sebelumnya Muslim ya? Aduh, jangan bicarakan aib saya, itu aib, Mbak, jangan. Enggak. Tolong banget, itu aib terbesar saya, tolong jangan dibongkar ya. Maaf. Sebenarnya saya kalau dibilang aib sudah bisa termasuk sakit hati, tapi enggak ya, saya mau nanya tentang keluarganya. Bagi saya itu aib, makanya saya bilang itu aib saya. Silakan ya. Aib saya. Kalau keluarganya punya Muslim gitu ya, keluarganya. Ini mau nanya sensus nih, pribadi saya. Dan saya bilang jangan bicarakan aib pribadi saya gitu ya. Ya, keluarga saya juga masih ini kan soalnya. Nanti hubungannya dengan agama juga. Iya, dengan agama juga sebenarnya. Jadi tanya aja tentang agama saya, jangan bicarain aib saya gitu ya. Saya juga mau menyelamatkan aib-aib di dalam keluarga saya. Mohon maaf sekali ya, silakan. Saya cuma tanyanya gini niatnya, kalau orang tuanya beda agama di dalam ajaran kakak itu boleh didoakan dan gimana caranya? Itu aja sebenarnya, bukan mau saya nggak nanya jebakan, nanya betul-betul. Bisa. Bahkan ya, kami orang Kristen aja mendoakan teman-teman Muslim supaya menuju terang. Jadi doa itu bisa, mau agama apa, mau nggak punya agama pun kita tetap berdoa. Kenapa? Karena itu adalah hal yang terbaik. Bukan begitu, Kak. Kita peruntukkan untuk mereka. Boleh. Kami boleh mendoakan orang yang beda agama. Betul. Iya, boleh itu. Bukan begini, kan maksudnya bapak ibu umpamanya udah meninggal dalam keyakinan berbeda, ya. Bukan dalam keyakinan yang berbeda, Mbak, beda alam. Iya, tahu maksudnya umpamanya. Langsung ke pertanyaan. Iya, kakak kan Kristen, orang tuanya Islam ataupun orang lain. Nah, itu kalau dalam perspektif Kristen, apakah orang tuanya bisa masih nanti ke surga kalau beda agama? Ini ya, gimana? Yang bisa menentukan masuk surga atau tidak itu hanyalah Tuhan. Karena yang menjadi hakim itu adalah Tuhan Yesus. Saya hanya bisa berharap keluarga saya semuanya masuk ke dalam surga. Hanya itu, saya hanya bisa berharap. Karena yang memiliki kuasa itu hanya Tuhan Yesus. Toleransi ya Kak Ninya, aduh tolong ya teman-teman, tolong jangan bicarakan aib saya. Itu aib terbesar saya, kalau bisa dikubur dalam-dalam ya.
doakan lah ya. Saya mau menyelamatkan beberapa keluarga saya lagi ya. Doakan ya teman-teman ya. Semoga nanti kami bisa bergereja bersama-sama. Aduh indah kali gitu ya. Kiranya Tuhan mengabulkan ya kan. Amin. Kabulkanlah ya Tuhan. Aminin dong woi. Saya membawa 3 nama yang ingin saya bawa kepada Tuhan Yesus. Aminin ya. Terima kasih. Kabulkanlah ya Tuhan. Ya, kelahiran Tuhan Yesus gitu. Nah itu kan ada Allah, itu kan Tuhan Yesus itu anak Allah. Nah dalam keyakinan kakak itu Allah itu siapa? Allah itu Sang Bapa. Itu bapaknya Tuhan Yesus apa bagaimana? Iya, Bapa dari Sang Firman. Oh jadi Allah itu maksudnya Tuhan sama Tuhan apa gimana? Allah itu satu, kami menyebutnya Bapa. Bapa itu punya firman. Firmannya ini ada di dalamnya, dalam kekekalan. Inilah yang disebut anak. Karena dia di dalam dan dikeluarkan, makanya disebutnya anak. Lalu Bapa kami itu juga, Allah kami itu juga memiliki roh. Nafasnya, itulah yang disebut Roh Kudus. Jadi Allah kami itu hanya satu, yaitu Bapa, punya firman dan punya roh. Nah, firmannya ini itulah yang keluar, yang disebut anak, yang inkarnasi menjadi manusia, itulah yang disebut Yesus. Jadi nama Tuhan Yesus itu adalah nama kemanusiaannya. Kalau keilahiannya dia adalah firman, sang anak Allah tadi. Gitu. Oh jadi Tuhan Yesus itu memiliki nama lain gitu? Tuhan Yesus itu adalah nama kemanusiaan dari Sang Firman. Oh yaudah, berarti Tuhan Yesus itu maksudnya gini kak, Allah tadi Sang Firman itu termasuk dalam diri Tuhan Yesus? Dia emang Firman, dia satu di dalam Sang Bapa, Allah itu. Oh gitu. Ya cukup itu aja kak, saya ingin tanyakan itu saja, soalnya Tuhan Yesus itu anaknya Allah kan tadi. Makanya Allah. Saya ingin tanya. Iya. Anak Allah atau firman Allah. Betul. Tuhan nggak punya anak, Ten. Ini kan Tuhanmu yang nggak punya anak. Tuhan kami punya. Itu loh. Jadi ini iman saya, harga iman saya loh. Kalau dalam imanmu Tuhan tidak punya anak, ya itu kamu terima aja. Yang tadi kan udah saya jelasin, kenapa Allah kami itu memiliki anak, firman itu disebut anak, karena sebelumnya dia mengandung firman lalu dikeluarkan. Ini dalilnya di dalam Mazmur 7 ayat 2 ya. Gitu. Jadi kalau Allah itu tidak beranak, tidak memperanakkan firmannya, berarti Allah itu bisu atau batu. Karena Allah itu harus berfirman. Berfirman itulah yang memperanakkan firmannya. Itu loh. Arti memperanakkan itu adalah sebelumnya dikandung di dalam lalu dikeluarkan. Itu makna anak. Ya, bukan beranak berhubungan biologis cup keluar bayi. Bukan itu maksudnya. Gitu ya. Jadi kalian juga harus memahami ini, memperanakkan itu atau melahirkan itu artinya mengeluarkan. Yang dikeluarkan ini pun ada kesadaran, bukan nanti upil dikeluarkan disebut anak, karena upil nggak punya kesadaran. Nah, ini saya jelasin lagi, jangan nanti boker kalian bilang anak, karena nggak ada kesadarannya. Karena firman ini memiliki kesadaran, memiliki hidup dalam dirinya. Makanya disebut memperanakkan, begitu. Makanya kalian pernah lihat kan hari lahirnya Pancasila. Sejak kapan Pancasila itu mantap-mantap terus lahir Pancasila kan? Jadi kita menggunakan diksi melahirkan itu bukan artinya emak-emak ke rumah sakit keluar bayi, bukan gitu. Karena pujangga juga melahirkan puisi. Apa pujangga itu sama kepalanya sendiri? Nah, tahu ini.
Jadi kalian tuh juga pelajarin ya arti setiap kosakata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jangan kita itu menggunakan kata-kata tapi kita nggak mengerti kata-kata yang kita keluarkan gitu ya. Saya harap literasinya ditambah lagi. Ya, pemahamannya ditambah lagi, jangan kelihatan banget tidak sekolahnya gitu ya. 3 in 1, tetap botolnya satu kan, satu, sampunya satu, jadi jangan dibilang 3 dong. Wajar ya, paham ya. Masalahnya sampo Pentin itu gini ya. Hai, katakanlah ini sampo Pentin. Nah ini ada jenis-jenis sesembahan yang dia nggak bisa ngomong sendiri gitu ya. Ya sama kayak sampo Pentin tuh nggak bisa ngomong sendiri. Ya butuh kurir, ya butuh kurir untuk bilang katakanlah ini Tuhan. Nah ini kan kocak. Ya, yang kocak itu udah satu, tapi nggak bisa ngomong sendiri, nggak bisa datang sendiri. Jangan bawa-bawa orang tua saya. Saya yakin dan percaya, andai dia melihat saya saat ini, dia pasti menangis melihat saya. Keren banget anak gue. Kan kakak bilang Yesus anak Tuhan. Anak Allah. Oh, anak Allah. Ya Allah sama Tuhan apa bedanya? Tuhan gelar. Allah hakikat. Tuhan gelar. Masa anak Tuhan anak gelar kan gak enak. Oh, kalau Allah itu hakikat. Hakikat kan nama, gelar juga. Allah bagi kami bukan nama. Allah bagi kami itu adalah hakikat atau zat. Iya. Justru kalau di Islam Allah itu nama, gelar. Saya hargai hakikat. itu sebagai nama. Nggak apa-apa di dalam iman Anda itu nama, tapi di dalam iman kami bukan. Kalau hakikatnya kan kalau yang bernama itu ya cuman gelar gitu loh. Nggak, saya tanya, kalau yang bernama itu bukannya makhluk? Makhluk? Enggak. Oke, Ya, Anda juga. bernama? Bernama? Anda makhluk tidak? Ya makhluk karena Bagaimana ini bisa bentuknya sesembahanmu sudah sama seperti kamu Jadi- sama-sama bernama? Hah? Bagaimana Gimana? bisa sesembahan kamu bernama seperti kamu? Makanya jangan dikasih nama. Loh, itu kan kamu yang kasih nama. Allah itu nama Tuhanmu. Lu Allah itu Bukan nama sampai katamu. Lu jangan dikasih nama. Lalu siapalah yang mengasih nama Allah kepada Tuhanmu? yang memberi nama. Jadi gini. Oke. Di Kristen nih kan oke. Di Kristen saya sih paham sih. Thank you Kak Melo. Selalu bilang Tuhan Yesus yang harus disembah. Padahal kan di kajian yang kalau di kami yang tauhidnya tuh ya, sebenarnya kan ini meliputi, bukankah semua itu adalah Tuhan itu sendiri? Semua Termasuk kakak kan Tuhan itu sendiri. Tunggu. Semua Iya. Tuhan Kan Tuhan firman tadi kan dilahirkan firman itu kan kalau di kami kan itu perkataan gitu loh, ucapan gitu loh. Tapi kan kalau secara logika masa Tuhan punya mulut kayak kakak bilang tadi kan gitu. Sama apa bedanya di Kristen firman? Berarti kan gimana dia berfirman? Gitu loh. Firman itu bukan ucapan. Bagi kami firman itu adalah penyataan dan pernyataan. Iya, Lebih penyataannya kepada gimana? pikiran. Ih, lucu banget. Disaksikannya gimana penyataannya gitu loh kak? Oke, penyataannya disaksikan dalam berbagai rupa-rupa. Contoh kepada Musa, dia datang dalam rupa nyala api atau semak yang tidak terbakar. Bertemu Wujud dengan api, Abraham ya. dalam bentuk manusia. Bertemu dengan Yesaya juga demikian. Bertemu dengan Yakub dalam rupa manusia. Bertemu dengan Hagar, dia dalam rupa malaikat Yahweh atau malaikat Tuhan. Jadi Allah kami itu berbagai cara menampakkan diri kepada manusia, kepada nabi-nabi. Ini semua ada ayatnya di dalam Alkitab. Semua ada ayatnya. Ya berarti kan gini loh. Itu kan berarti kan penampakan gitu lah. Seakan-akan jadi Ya, bukan penampakan firman itu ilahi. berarti Namanya penampakan kami kenal ilahi. dengan teofani. Iyalah wujud sisi lain gitu loh. Bukan sisi Sebenarnya- lain.
Dia menyatakan dirinya dalam rupa yang bisa ditangkap mata oleh Iya kan sisi lain namanya loh Kak, sisi lain. bahasa lain. Kami tidak Ya, menganggap itu wujud sebagai lain, sisi lain. wujud lain gitu. Itu. Ribet kali. Oh, Ya harus sama kalau gitu. kami bukan masalah Iya, ribut, Bang. iya benar. Berarti kan gini loh, wujud lain Tuhan kan kakak juga wujud lainnya. Bukan Gitu. wujud lain Tuhan. Tuhan saya itu tidak punya wujud lain. Dia adalah terang. Dia Terang. menampakkan diri dalam cara, berbagai cara. Iya, Caranya paham. bisa menyerupai Kalau di Islam sendiri nurin ala nurin, kalau di situ terang bahasanya kan gitu. Ini kan cuma literatur bahasa aja Kak. Berarti yang kakak sembah lah saat ini yang kakak sembah. Emangnya sebentar. Emangnya sesembahan abang terang? Hah? Emang sesembahan abang terang? Enggak. Tadi nurin. Mengikuti segala sesuatu. Tadi abang Itu bilang kan iya persamaan terang itu dengan nurin ala nurin itu sama gitu loh. Bukan Iya, berarti Enggak, yang saya disembah tanya, itu apakah sesembahanmu adalah cahayanya. nur? Bukan. Oh bukan. Jadi apa dong nur itu? Nur itu apa dong jadinya? Jat. Ya berarti zat itu berupa terang dong. Sesembahan kakak terang. Allah adalah terang. Iya, sesembahan kakak terang berarti. Iya, Allah kami adalah terang. Iya, berarti kan sesembahan kakak terang itu gitu loh. Wujudnya terang. Sesembahan Iya saya loh, paham. Berarti kenapa harus menyembah Yesus lagi? Yesus itu kan terang. Terang. Iya, Kakak nggak terang? Dia terang. Iya, kakak nggak terang. Enggak, saya nggak terang. Jadi gelap. Iya. Nah ini bukan Kalau gelap terang. kakak Kalau nggak terang, nampak. bang, gini bang. Kalau terang, abang nggak bisa pegang saya. Saya ini manusia wujudnya. Jadi bedakan wujud terang dengan wujud manusia. Abang nggak pernah mikir kah sampai sini mengatakan saya terang? Ini abang ini maksudnya gimana nih? Kan terang. Kalau gelap Saya kak. manusia, abang bilang Kalau terang. gelap kakak nggak Kenapa nampak. aneh gitu. Kok Ini aneh kita gitu? ngomong gini bang. Ini kepalamu fokus. Saya bilang wujud saya manusia. Wujud saya bukan terang. Allah yang kami sembah wujudnya terang. Disimak bang. Makanya saya nggak bisa sembarangan memilih diksi. Katamu ribet. Kalau ribet salah. Sempat kau bilang aku terang, ngeri kali. Wong aku manusia. Wah, jadi terang itu adalah wujud. Gitu loh. Ya, paham ya? Jangan pakai kiasan. Saya lagi nggak ngomongin kiasan. Saya bukan anak majas. Kamu jangan bilang saya menggunakan bahasa yang ribet. Memang harus pasti itu saya menggunakan diksi, nggak boleh dimatiin? sembarangan. Ya gini. Saya paham yang kakak tujukan, saya paham semuanya. Nur itu ada bahasa Arab. Gini loh kak. Yesus itu kan yang nabi itu apa? Kok nabi? Yang kakak anggap Tuhan itu kan Yesus itu kan manusia tuh kan? Yesus itu manusia apa bukan? Allah dan manusia. Allah dan manusia. Terus Kak Agatha, apakah bukan Allah dan manusia juga? Bukan, saya manusia toh. Enak aja Oh saya. manusia toh. Oke. Oh, Allah memang. Enggak, ini saya menggiring Allah. biar yang ini semuanya paham juga gitu loh. Saya menggiring opini yang kakak. Nggak apa-apa, Jadi giring aja bang. Iya, Yesus manusia dan Allah. Oke. Allah dan manusia, jangan dibalik. Ya Allah dan manusia. Oke. Wujudnya sama nggak sama kita? Kemanusiaannya iya, keilahiannya tidak. Keilahiannya tidak. Ya tidak Kenapa sama tidak? lah. Loh, Apa ini alasannya kepalamu. tidak sama? Makanya dibilang Yesus Allah dan manusia. Wujud Iya. kemanusiaannya seperti saya, keilahiannya enggak. Kok gimana sih kepalamu? Keilahian. Apa otakmu? Gini kak. Ya nggak Karena nyampe kakak Allah nih. itu adalah terang. Kak, Jadi wujud keilahiannya keilahiannya. terang, wujud kemanusiaannya yang manusia lah. Iya paham, saya paham. Keilahiannya Yesus itu yang mana? Ya Allah lah, terang itu. Iya yang mana? Yang Terang. mana gitu loh. Terang. Terang. Terus
di dalam diri kakak ada nggak si terang itu gitu loh? Gak ada, orang saya manusia toh. Nggak ada. Oke gini. Kau tengok aku ada terang nggak di sini? Kau paksa aku jadi Tuhanku. Kau mau giring kemanapun nggak bisa. Kau yang nanti saya giring. Ini belum saya giring nih kamu. Saya kalau tanya balik udah pada tahu sendiri, turun semua. Gini. Gimana? Terang, keilahian Yesus adalah terang gitu kan. Dalam Yesus tadi kan manusia, terang, udah. Terang dalam itu Yesus sebenarnya manusia terang udah apa sih lu ngomong apa? tadi Ya, Bang. 2.600 orang di sini. Omonganmu itu disimak, Bang. Kamu aja nggak Iya. ngerti apa yang kamu omongkan. Asal bicara kau, Bang. kok asal bisa. Tadi kan kakak Yesus itu terang. Dia adalah Yesus. manusia. Manusianya adalah tadi kan terang. kakak Kan bilang, aku kan mengapai yang kata-kata kakak loh. Yesus itu Allah dan manusia, udah, oke. Manusianya sama kan gitu kan. Terus keilahiannya itu terang gitu kan. Kan yang saya tanya tadi, apakah bedanya Yesus sama kita itu di terangnya? Saya tidak punya keilahian. Saya tidak punya keilahian. Itu bedanya. Nggak punya keilahian. Makanya kakak sembahlah si Yesus itu karena kakak manusia gitu kan. Bukan, karena dia yang menciptakan saya. Dari mana? Orang dia Yesus menciptakan pencipta. kakak. Orang dia pencipta saya. Kok dari Yang mana? menciptakan ini yang 2.600 mata memandang. Yang menciptakan kakak biar tahu Tuhannya itu yang nyata nih. Pakai akal dan logika kakak itu mama dan bapak kakak. Mana mungkin mama saya jadi pencipta, Bang. 2.600 orang di sini ketawa nengok kau kalau kau bilang mama bapakku penciptaku. Kepala kau di mana? Berarti lebih hebat mamaku sama bapakku dibandingkan Tuhan kau dong kalau gitu, Bang. Oh, kalau kau bilang mama bapakku yang nyiptain aku, apalah kerjaan Tuhanmu? Yakin kau mau mengatakan yang menciptakan aku mama bapakku? Serius? Kerenan bapakku dong sama mamaku daripada sesembahanmu kalau gitu. Kau pun gitu, jangan lagi kau sembah sesembahanmu, kau sembah aja mama bapak kau, karena mereka yang menciptakan kau. Kau mau menggiring, kau sendiri tergiring. Ya, kau sendiri terbawa arusmu. Silakan. Tergiring di mana? Aku tergiring di mana? Oke, berarti kamu juga diciptakan mama bapakmu ya? Aku tidak siapapun. Oke, sekarang saya tanya, berarti kamu juga diciptakan mama bapakmu ya? Iyalah, orang aku dilahirkan dari rahim orang tuaku. Ya kan aku dilahirkan dari orang tuaku, fakta dan nyata. Sebentar. Kalau mama bapakmu yang menciptakan kamu dan semua anak-anak di dunia ini yang menciptakannya adalah orang tuanya, apalah yang diciptakan Tuhanmu? Apa coba? Jadi apa yang diciptakan Tuhanmu kalau setiap mama bapak ini menciptakan anak-anaknya? Berarti Tuhan Apa? Ayo apa? Ya, 2.800 orang kakak aja di pun sini, kakak nangis menciptakan tengok anak kau, kakak. Ya. Kalau semua orang tua menciptakan anaknya, saya tanya, Tuhanmu bisa apa? Mampu apa Tuhanmu? Saya tanya, apalah yang bisa dia ciptakan? Berarti mama bapak babi menciptakan babi, mama bapak kucing menciptakan kucing. Jadi apa yang diciptakan? Batu. Karena bapaknya. Hah? Batu nggak ada mama bapaknya. Oh, itu mungkin yang diciptakan sama sesembahanmu kah? Ya, betul. Monyet diciptakan mama bapak monyet. Apalagi semut diciptakan mama bapak semut. Cuman batu aja nggak ada mama bapaknya. Itulah mungkin. Pergi. Ya, Bang, udah saya bilang. Jangan main logika sama saya. Saya udah muntah nengok orang yang sok pakai logika. Kan? Jangan coba-coba menggiring-giring kau kira aku bebek. Tahu-tahu kau masuk kandangnya.
baru kali ini ya, gembala bebek ya masuk ke kandang bebek, bebeknya di luar. Kuek 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 kuek. Ya, kasihan. Bang, kalau kau gembala bebek kau di luar, Bang. Jangan di dalam kandang bebek. Hah? Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan diskusi lintas agama bersama dengan apologet Kristen Agatha dan juga Muslim. Di dalam diskusi ini kita melihat Agatha kemudian menyanyikan sebuah pujian untuk meresponi akan pertanyaan Muslim yang menanyakan perihal tentang orang tua Agatha. Nah, Agatha mengatakan bahwa apakah seseorang itu ke surga ataupun diselamatkan itu sepenuhnya adalah hak dan kuasa daripada Tuhan sendiri. Hanya Tuhan yang tahu apakah seseorang itu diselamatkan atau tidak. Itu betul sekali, teman-teman. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam dunia ini, selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita masih bernapas, kita juga bisa mengetahui apakah kita diselamatkan atau tidak. Hal itu tertulis jelas di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Di sana dituliskan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi selain penentu seseorang ke surga atau tidak adalah Tuhan, tetapi Tuhan juga memberikan akan kesempatan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk mengetahui di dunia ini kita akan memiliki hidup yang kekal di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.